Alkisah ada sebuah keluarga kecil yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Frankie. Sedari kecil, Frankie sangat tertarik dengan dunia kuda-kudaan. Sang ibu bekerja sebagai wakil kepala sekolah dan sang ayah bekerja sebagai penulis artikel novel terkenal. Jika diperhatikan keluarga ini sangatlah disiplin, mungkin bisa dikatakan sangatlah mengekang Frankie. Dan uniknya, jika keluarga ini ada masalah, diselesaikan dengan cara musyawarah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Secepat kilat Frankie telah beranjak dewasa. Dan saat ini, Frankie telah mengenyam dunia pendidikan di sebuah STM. Di sekolah, Frankie dari awal terlalu dikekang oleh kedua orang tuanya, mengakibatkan ia tumbuh menjadi anak yang begajulan. Dan di sekolah, Frankie juga jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Zoe. Namun, Frankie masih malu-malu kucing untuk mengungkapkan perasaannya. Tak sampai di situ, Frankie pun kini bisa merasakan batang singkongnya yang sudah mulai bereaksi. Suatu ketika, Frankie melihat kawan-kawannya yang membawa majalah dewasa. Namun sayangnya Frankie tak diberikan majalah tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang temannya yang bernama Wanjing. Sekaligus, ia akan menjadi mentor bagi Frankie dalam mencari jati dirinya. Pada saat itu, Wanjing memberikan sebuah kaset beserta majalah dewasa kepada Frankie sebagai bahan imajinasinya. Tanpa pikir panjang, Frankie langsung saja gaspol remblong pulang ke rumahnya untuk mengontak film tersebut. Sesampainya di rumah, Frankie langsung mengeratkan korden dan mengunci pintu rumahnya. Dan saat ia menonton film kesukaan kita semua, Frankie pun memulai imajinasi liarnya. Tak berselang lama, terdengarlah suara langkah yang mendekat. Dalam kepanikan, Frankie lalu mencoba mematikan TV-nya. Ternyata, ayah yang datang dikarenakan sedang mengalami mencret. Lalu, Frankie berupaya mematikan DVD tersebut. Namun naasnya, DVD itu pun ikut-ikutan macet. Tak sampai di situ, sang ibu beserta teman seperguruannya pun datang untuk bermain mahjong. Frankie yang kian panik, lalu membuang remote TV itu. Alih-alih ingin menghilangkan jejak, tiba-tiba datanglah Pak Pol yang membawakan remote TV yang telah ditemukan di sekitaran rumah. Nah, saat dicoba, menyalalah TV tersebut. Dan akhirnya, keluarga ini pun begitu malu terhadap perilaku Frankie yang begajulan. Dari sinilah, Frankie pun diberi julukan sebagai seorang Raja Colikiawan. Pada malam harinya, Frankie mendapatkan telepon dari Wanjing yang akan mengajak Frankie, Zoe dan seorang teman wanitanya yang bernama Jane untuk pergi camping. Dalam sekejap mata, mereka pun telah berada di tempat campingnya. Terlihat bagaimana kedekatan Zoe dengan Frankie yang begitu nempel bagaikan perangko. Akan tetapi, di antara mereka tidak ada yang berani mencurahkan isi hatinya. Hari pun semakin larut. Frankie pun mencoba peruntungannya untuk mengajak Zoe minum lau. Niat busuk ingin membuat Zoe teler. Ternyata dikala itu Frankie yang teler duluan. Dengan berbaik hati, Zoe lalu membawa Frankie ke tendanya untuk beristirahat. Dalam awang-awang Frankie saat itu, ia melihat Zoe sedang merayunya. Tanpa aba-aba dari sang sutradara, Frankie langsung saja mengaduk-ngaduk gawang dari Zoe yang terkena rapat dan juga wangi. Akan tetapi saat tersadar, ternyata itu bukanlah Zoe melainkan Jane. Zoe yang melihat hal tersebut lalu berlalu pergi dan sakit hati. Yang ternyata kejadian sewaktu di camping lalu telah tersebar ke seluruh penjuru sekolah. Dari sinilah Frankie menjadi bahan tertawaan di kelasnya. Sontak membuat Frankie malu bukan main. Dengan segala rasa malu yang mendera, Frankie bergegas pulang dan meminta kepada ayahnya agar segera dipindahkan sekolah ke London secepatnya. Dengan secepatnya juga, Frankie telah pindah sekolah ke London. Ternyata kehidupan Frankie di sana berbanding terbalik dengan sewaktunya berada di Hong Kong. Di sana, Frankie menjadi primadona bagi semua para wanita. Dan saat ini, Frankie telah memiliki pujaan hati seorang wanita blasteran. Pada malam itu, tunangannya sedang ingin mendapatkan asupan nutrisi batang singkong. Akan tetapi, Frankie tak menghiraukannya, yang disebabkan lagi asik menonton sebuah pertandingan sepak bola.
Tak patah semangat, tunangannya itu kembali mencoba merayu Frankie dengan melakukannya secara mandiri. Karena Frankie tak mampu menahan bangunnya sang naga birawa 212, Frankie dengan barbarnya langsung melompat ke arah tunangannya. Alhasil, tunangannya itu mengalami patah tulang dan akhirnya kisah cinta Frankie pun kandas di tengah jalan. 所以我再也没想过洋枪洋炮的事。 Singkat cerita, Frankie saat ini sudah memiliki mata pencarian di sebuah perusahaan dan ia telah kembali ke Hong Kong. Mungkin sudah menjadi garis tangan Frankie semasa hidupnya. Salah satu teman kerjanya juga adalah seorang penggemar dunia kuda-kudaan. Yang lalu, Frankie pun diperkenalkan dengan sebuah web untuk memuaskan para kaum Adam. Namun di sana, Frankie sedikit pun tak memperdulikannya. Suatu ketika, Frankie ada janji bertemu dengan seorang klien di sebuah restoran. Dan di sanalah, Frankie kembali bertemu dengan seorang gadis yang bernama Zeta. Zeta ini bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Tapi siapa yang menyangka pertemuan Frankie dan Zeta di kala itu menjadi titik balik dari kisah cintanya. Secepat kilat, Frankie lalu melamar Zeta untuk berkomitmen menjalin hubungan kumpul kebo. Pada suatu malam, Frankie yang notabene pria begajulan ingin sekali mematuk sangkar milik Zeta dengan burung elang milik Frankie. Akan tetapi pada saat itu, Zeta menolak ajakan tersebut. Yang ternyata, Zeta telah mengalami sedikit kelainan kebersihan dan mengakibatkan Zeta pun ilfil kepada Frankie. Alhasil, hubungan mereka pun akhirnya tenggelam bagaikan kapal Titanic yang karam di samudra percintaan. Dari sini, Frankie pun semakin patah hati karena sudah kesekian kalinya ia selalu gagal bercinta dengan pasangannya. Tak lama kemudian, datanglah mentor di masa kecilnya, yaitu Huan Jing. Lalu, Huan Jing mengajak Frankie untuk pergi ke sebuah klub malam guna melupakan masalahnya. Di sana, Frankie ditemani oleh beberapa gadis yang memiliki buah semangka berkualitas super. Namun ternyata, gadis-gadis itu hanya mengincar isi dompet dari Frankie. Dari sini, Frankie pun mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa tidak semua gadis tulus mencintai seseorang dari fisiknya saja. Lanjut cerita, Frankie yang semakin galau pergi sendirian guna menemukan pujaan hatinya. Dan lalu bertemulah seorang gadis yang bernama Jenna. Dengan sejuta rayuan gombal milik Frankie, lalu gadis itu pun mengajak Frankie untuk main ke kediamannya. Dengan percaya dirinya, Frankie langsung gaspol remblong ke rumah dari Jenna. Sesampainya di sana, ternyata Jenna lebih agresif dari yang dipikirkan oleh Frankie. Dan saat Frankie meremas semangka kualitas super milik Jenna, dari sinilah terungkap bahwa Jenna adalah seorang ladyboy. Dari sini, Frankie pun kembali mendapatkan pengalaman cinta untuk lebih berhati-hati mencari pujaan hatinya. Singkat cerita, Huan Jing bersama Frankie pergi ke sebuah panti pijat. Di sana, Huan Jing mengatakan kepada Frankie akan mengajaknya nanti malam untuk pergi ke suatu tempat. Mendengar hal tersebut, tentu membuat Frankie semakin penasaran. Nah, saat malam harinya, Frankie mendapatkan telepon dari mantannya yaitu Zeta yang meminta Frankie untuk datang ke rumahnya. Bak peribahasa mendapat durian runtuh, Frankie langsung OTW ke kediaman dari Zeta. Di sana Zeta mengungkapkan perasaannya, ingin kembali memperbaiki hubungan mereka yang telah kandas. Terlihat, di sana Zeta telah mempersiapkan segala hal untuk memenuhi keinginan dari Frankie. Namun naasnya, di sana Zeta merasa tersungging karena sikap Frankie yang hanya mengincar tubuhnya. Dan lagi, Frankie mendapatkan pelajaran berharga bahwa cinta tak sebatas kepuasan semata. Lalu, Frankie pun pulang ke rumah dengan wajah kusutnya dan ia pun begitu bersedih akan apa yang telah ia lakukan selama ini. Tak lama kemudian, ayahnya meminta kepada Frankie untuk membackup data-data penting di laptop ayahnya. Dari sini terbongkarlah bahwa ayahnya yang sedari awal ia bangga-banggakan adalah seorang penulis artikel dewasa. Tak sampai di situ, ternyata ayahnya adalah seorang member di tempat pemuas kaum Adam. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Frankie pun memutuskan pergi menemui Huan Jing untuk ikut ke tempat tujuan yang dijanjikan, sembari diiringi kenangan pahit yang telah ia lalui selama ini.
Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat tersebut. Tanpa diragukan lagi, di sana Frankie beserta Huan Jing melihat begitu banyak wanita dengan tubuh yang sangat menggiurkan. Setelah lama memilah membandingkan, akhirnya Huan Jing menetapkan pilihan dengan seorang gadis yang bernomor punggung 17. Sedangkan Frankie sangat kesulitan untuk menentukan pilihannya. Berkat bantuan skrip dari sang sutradara, datanglah seorang wanita dengan bodi bak gitar Spanyol. Dengan kekuatan Dewi Bulan, Frankie langsung jatuh cinta dari pandangan pertama. Lalu, mereka pun beranjak ke sebuah kamar. 谢谢。 Di sana, Frankie pun diperlakukan bak seorang raja minyak, seperti diurut, dikulum, sampai dimandikan. Lalu, Frankie pun diberikan secari kertas untuk memilih servis apa saja yang ia inginkan. Karena baru pertama kali ke tempat tersebut, Frankie pun langsung memilih semua servis di sana. 还是说我比牙签长呢？ Dan saat yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Frankie pun diberikan kebebasan untuk mengaduk-ngaduk kendi sakti milik Fish yang terkenal nyedot dan juga basah. Dalam pertarungan akbar ini, Frankie maupun Fish mendapatkan kepuasan tiada tara. Lalu pada saat pengadukan telah berakhir, Fish pun mengatakan bahwa ia jatuh hati kepada Frankie karena sikap sopan dan juga lugu dari Frankie. Di sana, Fish memberikan secari kertas yang berisikan nomor telepon Fish kepada Frankie. Nah, saat Frankie akan kembali menemui Huan Jing, tak butuh waktu lama, ternyata Fish telah mendapatkan klien yang baru. Dan tak diduga saat Fish melintas, berpapasanlah dengan Frankie. Fish yang notabene-nya memiliki perasaan terhadap Frankie, langsung berbalik arah dan mencium Frankie. Lalu Fish pun mengatakan tidak akan pernah melupakan Frankie seumur hidupnya. Bukannya merasa bahagia, namun lagi dan lagi Frankie pun semakin bingung akan 1000 kisah cinta yang selalu kandas di tengah jalan. Singkat cerita, lalu Frankie beserta Huan Jing berhenti sejenak di sebuah tempat makan sembari berkeluh kesah mengenai pengalaman mereka selama ini. Penutup film, Frankie lalu pulang dengan menggunakan kereta api. Di sana, Frankie mencoba menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Fish. Tak lama kemudian, ternyata Zeta juga menghubunginya. Seketika, ia teringat di masa-masa indah bersama Zeta. Dari sini, akhirnya Frankie mendapatkan pelajaran berharga bahwa cinta tak harus memiliki. Dan Frankie pun akhirnya tetap menjadi seorang joker alias jomblo keren. Lalu film pun tamat. 天堂还是道德的地狱呢？ Oke geng, begitulah alur cerita film kali ini ya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil pada video kali ini. Jika teman-teman yang ada mau request film, silakan tulis di kolom komentar dengan hashtag berbagi cara ya. Oh ya, Mimin juga minta bantuannya untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar mensupport channel ini agar semakin berkembang lebih baik. Mohon maaf jika Mimin ada salah kata. Saya undur diri. See you in this video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Oh!